Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel One Rock Samarinda. Jangan lupa tekan like dan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan video terbaru saya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Ya, bagi yang sebelum subscribe pokoknya masih saya tunggu terus untuk subscribe-nya ya. Dan di sini saya akan memberitahu cara pengetesan depros ya. Depros kalau posisi seperti ini teman-teman, kalau dites pastinya dia tidak bisa hidup ya teman-teman, tidak connect seperti ini. Dia bisa connect yaitu saat dia sudah mendapatkan dingin seperti itu ya. Nanti saya kasih tahu cara pengetesannya seperti apa. Kalau seperti ini pastinya tidak bisa dites ya, tetap dia tidak connect ya. Seharusnya dia bisa connect seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak bisa connect teman-teman. Cara pengetesannya seperti apa teman-teman? Dan ini saya punya 4 depros ya. Ini depros bekas ya, bekas saya saat saya servis itu kadang tuh saya sudah sampai tempat karena apa namanya? Karena kulkasnya sudah dimatiin teman-teman. Jadi kita tidak bisa tes depros ini ya. Jadi ngetes depros ini posisi kulkas masih hidup ya, masih posisi keadaan beku, itu kita bisa ngetes depros ini. Kalau apabila depros ini kulkasnya sudah mati, itu pasti kita tidak bisa mengetesnya. Untuk mengetahui cara pengetesan depros ini dan fungsinya, nanti setelah saya mencoba memasukkan depros ini ke dalam freezer es batu teman-teman, nanti saya masukkan sekitar 1 jam atau 2 jam ya. Nanti saya tes lagi. Kalau setelah saya tes, nanti saya akan jelaskan fungsinya depros ini ya. Untuk yang masih permula pastinya tidak tahu untuk fungsinya depros ini ya. Oke teman-teman, saya sudah memasukkan depros ke dalam kulkas freezer ya. Sudah 1 hari saya masukkan. Tadi pagi saya masukkan. Sekarang saya akan mencoba tesnya ya. Sudah akumulator sudah saya siapkan di sini. Sekarang saatnya untuk pengetesan mencari depros yang masih hidup ya teman-teman ya, yang masih bisa dipakai. Nanti saya pakai lagi. Apabila sudah rusak, maka langsung saya buang gitu ya. Dan di sini sudah beku semuanya deprosnya. Sekarang saatnya menguji ya teman-teman ya. Saya menguji untuk pengetesan apakah masih hidup. Kita gunakan apometer ya. Untuk propnya sembarang mau taruh atas bawah. Ini masih aktif teman-teman. Agak susah ngetesnya teman-teman ya. Untuk pengetasannya agak susah. Saya langsung tes satu-satu teman-teman. Oke, hidup untuk depros yang ini ya. Ini masih oke teman-teman. Ya, masih oke. Artinya masih bisa dipakai ini untuk depros yang ini. Jadi bagus. Saya akan ngetes yang lainnya lagi. Untuk depros yang ini mati sudah. Ini sudah tidak bergerak ya. Hanya bergerak sedikit itu hanya karena tangan saya yang dites ya. Jadi kalau dia masih bagus, dia full ya teman-teman. Jadi ini rusak, saya taruh yang rusak ya. 1 rusak sudah, saya coba yang lain lagi. Oke teman-teman, saya masih menemukan depros yang bagus lagi ya. Ini connect. Ini yang saya tes. Ini masih bagus. Jadi saya taruh dulu. Mungkin ini kemarin yang rusak itu timernya ya teman-teman ya. Jadi karena kulkasnya sudah mati, sudah dimatiin maksudnya, jadi saya tidak bisa tes deprosnya ya teman-teman. Masih ada 2 depros lagi di dalam. Tadi saya memasukkan 5 depros ya, masih 2 depros lagi, saya akan tes lagi ya. Dan ini tidak hidup lagi, ini rusak, ini sudah ya. Berarti ini sudah rusak. Saya sisihkan di sini.
Ini tanda-tandanya defrost yang sudah rusak ya, berarti dia tidak connect. Masih satu defrost lagi ya, mudah-mudahan ini hidup ya teman-teman ya. Saya tes lagi. Oke, saya menemukan defrost yang hidup lagi teman-teman, dan ini masih bagus ya, masih oke. 3 defrost yang masih bagus, 2 defrost yang sudah rusak ya teman-teman ya. Dan di sini, dan ini defrost ini masih bawaan kulkas teman-teman, masih original ya. Dan ini juga defrost masih original, dan ini juga defrost original, dan ini defrost yang sudah gantian ya. Ini sudah defrost yang sudah dibeli dari toko elektronik, dan ini masih defrost original teman-teman. Jadi ini masih bagus semua ya. Masalahnya kita itu untuk perbaikan kulkas itu, kalau saat kulkas sudah dimatiin, kita tidak bisa mengetahui defrost itu rusak atau tidak. Nah, dan ini nanti saya pakai lagi teman-teman. Masalahnya ini defrost original, bukan gantian ya. Kalau seperti ini sudah gantian, ini yang rusak ini defrost sudah gantian ya. Jadi untuk defrost original itu memang benar-benar kuat teman-teman ya. Ini asli masih bawaan kulkas. Jadi ini kalau original itu tandanya seperti ini teman-teman. Yang di sini kawat, kabelnya ini kabel kawat ya teman-teman ya. Kalau ini memang kabel serabut, tapi ini original juga, punyaannya Toshiba ini. Ini masih original, belum pernah diganti. Yang ganti ya saya ya teman-teman. Saya ganti yang seperti tadi, yaitu yang tadi tidak awet ya. Ternyata yang awet yang asli bawaan kulkas ya. Yang tidak awet tadi seperti ini jenisnya teman-teman. Dan ini defrost punyanya Toshiba teman-teman. Kalau saya itu beli satu jenis untuk semua kulkas ya teman-teman. Jadi saya tidak, karena saya nyetok itu sekali beli saya itu banyak, enggak sedikit-sedikit. Masalahnya kalau saat nanti dapat servisan, jadi kita enggak usah belanja-belanja lagi ya, langsung jadi di tempat seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini yang masih ori, dan ini saya gantinya langsung satu set teman-teman. Jadi langsung saya ganti fuse, ganti defrost, langsung ganti timer seperti itu ya, satu set gantinya. Apabila nanti saya ganti satu, saya sering sekali saya ganti defrostnya saja, ternyata yang rusak timernya. Saya ganti timernya saja, ternyata yang rusak defrostnya teman. Kalau defrost ini bisa dicek ya, apabila kulkas masih hidup kita bisa ngetes defrostnya itu. Apabila kulkas sudah mati, maka saya tidak bisa deteksi defrost itu masih hidup atau tidak. Oke teman-teman, seperti itu tadi cara-cara pengetesan defrost ya, untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar. Dan fungsinya tadi saya akan menjelaskan fungsinya defrost ini ya teman-teman. Dan tujuannya defrost ini anti beku teman-teman ya, anti beku, anti menggumpal di dalam evaporator ya. Tadi saat evaporator akan menggumpal, maka sebelum sampai menggumpal maka sudah dicairkan dengan heater ya teman. Dan heater yang mengaktifkan defrost ini, nanti saat es sudah meleleh, maka defrost akan otomatis memutus jalur seperti itu ya teman. Jadi untuk heater memanasi, mencairkan es, jadi panasnya tidak berlebihan seperti itu teman-teman. Sampai pokoknya es sudah mencair, maka defrost ini akan memutus otomatis seperti itu. Dan fungsinya fuse, apabila defrost ini sudah konslet suatu saat ya, dan macam-macam untuk rusaknya defrost ini. Kadang itu dia lengket, tidak mau kembali, tidak mau memutus. Kadang-kadang yang banyak itu rata-rata seperti ini ya. Ini kerusakannya itu memutus ya teman-teman. Kalau kadang itu ada defrost yang rusaknya tidak memutus, malah lengket. Kadang itu terbakar langsung nempel gitu ya untuk jalur kabelnya. Jadi dia nyambung terus. Jadi yang bekerja yaitu fuse-nya ya teman-teman. Fuse akan memutus otomatis seperti itu ya. Oke teman-teman, demikian tadi untuk penjelasan defrost dan fungsinya defrost ya. Untuk fungsi defrost yaitu untuk memutus otomatis ya, menyambung otomatis atau memutus otomatis saat membeku atau menggumpal, maka dia akan menyambungkan. Apabila sudah mencair, dia akan memutus otomatis seperti itu ya teman-teman. Dan oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan hari ini.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Apabila Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya, supaya tidak tertinggalan dan video terbaru saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen ya, komen di bawah dan di share. Dan terima kasih. Semoga video bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.